that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Puji nama Tuhan, lewat kasih, kemurahan, bahkan anugerah yang besar yang Allah masih limpahkan di dalam kehidupan kita, khususnya Ebenezer. Semua diberkati dan saya percaya kasih Allah selalu ada untuk kita. Dan biarlah lewat ibadah raya pagi hari ini kita mengucap syukur, lewat penyembahan kita, bahkan lewat penyampaian firman Allah, biar kita dengarkan dengan baik dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya kelimpahan berkat Allah akan diberikan kepada kita. Sebelum kita mulai ibadah, biar saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami ada saat ini Tuhan. Semua bukan karena kemampuan kekuatan kami, tapi karena semua kasih yang besar yang Allah masih limpahkan di dalam kehidupan kami. Walaupun secara online kami laksanakan ibadah pada pagi hari ini, tapi kami tetap bersyukur karena kasih Allah selalu ada dan Kau sangat baik dan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini sidang jemaat-Mu dilimpahkan berkat-Mu atas pertolongan dan anugerah yang besar, sehingga kami bisa mengatakan haleluya, haleluya di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami adalah warga-warga kerajaan Allah, dan kami percaya kami adalah waris-waris yang tunggal, mempunyai segala sesuatu yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, tetap berdiri, kita pujikan pujian haleluya, haleluya, karena Dia patut kita tinggikan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
segenap hati. Haleluya. Haleluya. Biarlah sidang jemaat pada pagi hari kita dengan segenap hati mengatakan haleluya, haleluya. Untuk kemuliaan kebesaran bagi Yesus Tuhan dan Raja pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Segenap hati katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah penyembahan kami, inilah ucapan syukur kami Yesus. Hanya Engkau Yesus. Amin. Segenap hati katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kita agungkan pada pagi hari Allah yang perkasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memulihkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami bahwa kami sidang jemaat Ebenezer diberkati semua, dan kami percaya pemulihan kerajaan surga akan terjadi di atas sidang jemaatmu, dan kami percaya nama Allah akan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semua, dan saya percaya sidang jemaat merasakan kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita pujikan ini dengan segenap hati kita.
Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan anugerahnya. Dia telah sangkakan Musik dan tarian, musik dan tari, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 sebab anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Dia telah sangkakan Musik dan tarian, musik dan tari, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan puji Dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Jika kau percaya Tuhan kita Tuhan baik, sidang cepat yang di rumah, angkat tanganmu, katakan Yesus kau baik. Sebab Tuhan baik. Semua mengangkat tangan, mengatakan Yesus sebab baik. Tuhan baik, Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Haleluya. anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita diberkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai warga kerajaan surga yang sangat mulia. Yang sudah dijanjikan Allah terhadap orang yang percaya kepada Dia. Biarlah kita pada pagi hari ini, kita imani kehidupan kita. Kita yakini bahwa Yesus adalah penolong yang sejati dan Dia yang mampu memulihkan dan memberkati kita. Kau yang terindah dalam kehidupan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termani, Kau yang termani haleluya. di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan ajaku. Haleluya. Amin. Ku tinggikan namamu, Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Lah Yesus, Tuhan ajaku. haleluya. Haleluya. Kau yang terindah, Amin. dalam hidup ini. Tiada Allah, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termani, Kau yang termani di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan ajaku. sembah. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, dengan Dengan segenap hatiku sembah. Amin. Haleluya. Haleluya. tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan ajaku. Sembah. Sembah Amin. Inilah pengakuan kami. Inilah kerinduan kami. Menyembah Engkau setiap hari. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Semua. Semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Engkau Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku. Sekali lagi Engkau Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan ajaku.
Mari sidang jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Benar Bapa yang baik, tiada yang lain Engkau Tuhan, yang terindah termanis di dalam kehidupan kami. Engkau selalu merancangkan keindahan kemanisan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam-Mu hidup kami akan Engkau buat semakin indah, semakin manis. Bahkan semakin mulia sampai sama mulia seperti Engkau Yesus mempelihara surga kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang saat ini mungkin mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing dimanapun. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa mengurapi kami sekaliannya. Hamba-Mu mohon belas kasih kemurahan-Mu saja, mengurapi hamba, memakai hamba, khususnya mulut bibir lidah hamba-Mu, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan isi hati kerinduan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Sampai pada akhirnya ibadah kami ini, Tuhan berkati juga gereja-gereja di mana-mana tempat saat ini juga beribadah di lain tempat, di waktu yang berbeda juga hari ini, berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau masih ada kuasa-kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi fokus kami saat kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kembali kami bersahati untuk usirkan, hancurkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita, mulai pagi hari yang indah berbahagia ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Puji nama Tuhan. Ya, karena memang kemurnian gereja Tuhan adalah salah satu kualitas kerohanian yang mutlak dimiliki setiap orang percaya. Ya, kemurnian gereja Tuhan itu harus mutlak kita miliki setiap orang percaya, sidang jemaat Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan, wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes dikatakan bahwa gereja Tuhan itu harus tampil murni seperti perawan. Itu firman Tuhan yang dinubuatkan. Maka itu pasti harus terjadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Murni seperti perawan. Ya, murni seperti perawan ini tidak akan pernah mudah kita dapatkan. Kita harus sungguh-sungguh berusaha, berjuang. Mengapa? Mengingat kita ini manusia lemah. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Untuk bisa mencapai murni seperti perawan itu tidak akan pernah mudah. Harus sungguh-sungguh berjuang. Ya, mengapa? Mengingat di akhir zaman ini godaan, jerat, cobaan dari kuasa iblis setan yang semakin gencar untuk mencemari gereja Tuhan. Untuk mencemari setiap orang percaya sehingga tidak pernah mencapai kualitas kerohanian murni seperti perawan. Hati-hati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya mari hari-hari ini terus berdoa. Mohon pertolongan kekuatan Roh Kudus Allah untuk kita bisa terus maju sampai nanti kelak ditampilkan murni seperti perawan. Puji nama Tuhan. Karena pada akhirnya kualitas kerohanian murni seperti perawan inilah yang akan membawa kita layak menjadi mempelai wanita Tuhan, mempelai wanita sorga untuk bersama dengan Yesus
di dalam kerajaannya yang kekal. Permanen sebagai warga kerajaan Allah. Permanen. Ya, sekarang kita sudah warga kerajaan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan kewargaan kita bukanlah di dunia ini lagi. Tetapi kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Tetapi selama kita hidup di dunia itu belum permanen. Karena apa? Karena bisa saja kita keluar dari kerajaannya. Bisa saja kita meninggalkan kerajaannya. Sehingga kita harus terus maju. Jangan pernah mundur. Babi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan untuk kita belajar lebih dalam lagi. Untuk kita terus diperkaya oleh pengetahuan pengertian tentang sorga. Tentang Yesus, tentang firman Tuhan, untuk kita semakin didewasakan, dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan 8. Surat 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan 8. Saya akan bacakan, kita perhatikan. Bagi saudara yang sudah bisa baca, mari sama-sama saya mengajak baca Alkitabmu. Saat saya membaca di tempat ini, di rumah masing-masing, baca Alkitabmu. Ya, keras-keras tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai mengganggu tetanggamu. Itu luar biasa berkatnya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dia hakim, dia pasti membalaskan. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Yang menjadi ayat utama dikatakan ayat 5. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji nama Tuhan. Ini dia, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus terus berjuang bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur, aminkan itu dalam hatimu, saya warga kerajaan Allah. Rumah saya sudah disediakan Tuhan Yesus di rumah Bapa, saya warga kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya sebagai warga kerajaan Allah, kalau kita baca tadi dan akan kita lengkapi, saya bagikan pada saat pagi hari ini, ada 4 hal mutlak yang harus kita lakukan. Sebagai warga kerajaan Allah, ada 4 hal mutlak yang harus kita lakukan. Yang pertama, dikatakan di ayat 3, saya baca ulang bagi saudara supaya lebih mengerti lagi, perhatikan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memanglah patut demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini poin 1 dan 2-nya Bapak Saudara. Ya, yang pertama, hal pertama yang mutlak harus kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga adalah iman makin bertambah. Jelas ya, iman makin bertambah. Mengapa penting iman harus bertambah? Karena di ayat lain dikatakan saat anak manusia datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi?
Ini pertanyaan besar Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Karena pada kenyataannya di sekeliling kita, kita bisa melihat sedikit banyaknya. Ada orang Kristen yang semakin lama ikut Tuhan, imannya tidak bertambah-tambah. Imannya begitu-begitu saja, bahkan imannya berkurang-kurang, yang pada akhirnya dia meninggalkan Yesus, murtad dari Tuhan, bahkan memberontak, menghujat, melawan Tuhan pada akhirnya. Itu sebabnya penting untuk kita walaupun menjadi Kristen masih baru atau yang lama, kita terus berjuang supaya iman kita makin bertambah. Puji nama Tuhan. Ada orang Kristen yang mungkin bangga. Firman Tuhan kan mengatakan, Mas Samuel, iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Oke, enggak apa-apa. Itu pun baik jikalau itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan iman kita jangan sampai hanya selevel, sekualitas biji sesawi saja. Tapi firman Tuhan mengatakan harus juga punya iman yang dimurnikan seperti emas. Sampai pada iman yang sempurna. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan puas hanya punya iman sebesar biji sesawi saja. Tapi harus terus dimurnikan seperti emas imanmu. Terus meningkat sampai imanmu berkualitas iman yang sempurna. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 9. Kita perhatikan sama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Itu garis bawahi. Supaya tidak lupa. Supaya saya bawa Alkitab, kenapa ya ini saya garis bawahi? Ternyata ini penting. Puji Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, bertambah-tambah terus, bertambah-tambah berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Puji nama Tuhan. Iman yang harus bertambah-tambah. Firman Tuhan dalam surat Petrus ini dikatakan iman yang bertambah-tambah. Kepada imanmu harus ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Saya tidak uraikan satu-satu tentang kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Tetapi ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita kerjakan. Iman yang bertambah-tambah. Ini yang harus kita perjuangkan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perjuangkan. Perhatikan dikatakan ayat 8 dan 9. Perhatikan ayat 8 dan 9. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan utama kita berjuang untuk iman kita bertambah-tambah bukan sekedar supaya kita bisa memindahkan gunung. Ya, secara rohani itu adalah masalah, halangan, rintangan di hadapan kita itu kita sudah tahu bersama. Tetapi bukan itu kegiatan kita yang utama saat kita mau terus berusaha supaya iman kita bertambah.
Boleh kita punya iman sebesar biji sesawi, boleh. Tetapi kita harus punya iman yang bertambah. Tujuannya apa? Untuk kita bisa giat dan berhasil mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tadi baca dari atas kebajikan, pengetahuan, semuanya itu berkaitan soal pengenalan kita kepada Yesus. Karena akhirnya saat kita mengenal Yesus, semakin dalam, semakin banyak, kita akan semakin mengasihi Dia. Kita akan semakin mau mentaati Dia. Kita akan semakin mau untuk tunduk kepada otoritasnya. Ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus ini bukan ilmu turun-temurun. Mengenal Tuhan Yesus tidak bisa kita wariskan. Sebagai orang tua, mungkin orang tuanya pendeta, orang tuanya guru sekolah minggu, orang tuanya pembela sidang. Hanya bisa membimbing. Ya, hanya bisa membimbing. Setiap kita pribadi lepas pribadi punya pengalaman sendiri. Umur berapa kita betul-betul tahu, oh iya, aku kenal Tuhanku. Aku kenal Tuhanku yang telah menebus hidupku. Gak bisa saat masih sekolah minggu, masih labil-labilnya, belum menemukan jati dirinya. Sangat tidak mungkin bisa mengatakan aku sudah kenal Tuhan Yesusku. Belum. Ada waktunya, masih perlu proses. Setiap proses yang harus kita lalui dan kita nikmati dikatakan iman yang bertambah-tambah, tujuan utamanya supaya kita mengenal Yesus. Dengan benar mengenal Yesus lebih dalam lagi dan kita dibuat giat dan berhasil. Artinya apa? Di saat iman kita bertambah, maka kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan baik kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam, itu juga selaras, sejalan, itu terus terjadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Gak bisa ada orang Kristen bilang, imanku makin bertambah bro. Imanku makin bertambah. Oh iya, puji Tuhan. Setiap hari makin rajin gak baca Alkitab? Aduh itulah bro ya. Dulu doa pagi itu minimal 1 pasal saya berdoa. Satu pasal saya baca. Tiap hari itu bro. Sekarang, jangankan baca doa pagi aja belum tentu saya sekarang. Sibuk saya, sibuk. Gimana? Ibadahmu sekarang online ya? Iya, gimana ibadahnya? Tetap setia? Dulu waktu di gereja masih offline, saya berkobar-kobar bro. Sekarang online, kurang semangat saya. Kalau lagi pengen ya ibadah. Kalau lagi nggak pengen, ya enggak. Kan nggak ada yang tahu. Kan di rumah masing-masing. Oke. Bagaimana pelayananmu, imam-imam Rajani? Ya dulu bro, saya paling terkenal tidak pernah telat. Bangga dia. Saya paling terkenal. Pelayan teladan tidak pernah telat. Saya paling terkenal, paling totalitas saya. Sekarang gimana? Ya seadanya lah bro, kalau sempat, kalau bisa ya nggak telat, kalau gimana ya gimana bro, maklum lah, sekarang ini gimana ya, gitu ya. Manusiawi ya, perhatikan, alasan-alasan manusiawi banyak terbentur dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan selaras dan sejalan. Saat kita mau iman kita bertambah Bapak Saudara, maka kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan baik kita yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, yang membuat kita semakin kenal Tuhan lebih dalam, itu juga otomatis terjadi. Selaras dan sejalan. Selaras dan sejalan. Jangan pisahkan. Mari cek, saya juga dicek. Pribadi saya dicek, gimana? Masihkah berkobar-kobar, baca Alkitab setiap hari, doa pagi,
Iya, ibadah masih online, masihkah? Wah, ini hari apa? Hari apa? Hari apa? Oh, dulu awal-awal masih 6 bulan pertama ibadah online. Wah, ya maklum lah ya. Hari apa ini? Hari apa? Hari Selasa. Ibadah PA jam berapa? Jam setengah. Wah, jam 4 dia sudah mandi dia. Jam 4 sudah mandi dia. Wah, jangan sampai aku telat. Hari apa ini? Hari apa? Hari Kamis ibadah doa. Ya, jam 4 juga dia sudah mandi. Ini hari apa? Hari Minggu. Ibadah apa ini? Ibadah raya. Jam berapa? Jam 8. Wah. Biasanya dia bangun jam 10 karena bersemangat. Jam 6 dia sudah bangun dia. 6 bulan pertama. Sekarang sudah mau 2 tahun kita online. Hari apa ini? Hari apa? Hari Selasa ibadah PA. Aduh, pendeta siapa itu? Gak usah lah. Ya. Gak usah on time lah gitu ya. Gak usah on time. Kalau ditanya, apa sih bedanya ibadah on time seperti yang dianjurkan oleh sekretariat dengan yang tidak? Itu masing-masing lah. Tetapi almarhum Bapak Gembala bilang harus on time. Karena itu sama seperti ibadah di gereja. Jangan bedakan. Dulu waktu di gereja emang bisa. Bentar om. Ya delay setengah jam. Satunya masih sibuk saya, tunggu ya. Gak bisa kita gitukan pendetanya. Gak bisa kita gitukan pelayannya. Sekarang setelah online enak aja. Setengah 6, nanti aja lah saya ibadah jam 7. Tanya hatimu. Tertuduh tidak? Kalau tertuduh berarti gak benar. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Mari. Belajar terus. Kita belajar terus. Ibadah-ibadah yang lain. Selaras loh. Selaras. Haleluya. Ayat 9 dikatakan, ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Saat kita tidak peduli, saat kita tidak responsif, tidak antusias untuk terus membawa iman kita bertambah, bahkan terjadi dan terjadi lagi, kita biarkan iman kita berkurang. Bahkan iman kita gitu-gitu aja. Cukup puas dengan iman sebesar biji sesawi saja. Sepanjang hidupnya hanya mengatasi masalah. Hidup penuh masalah berarti hidupnya. Karena imannya biji sesawi saja. Ia menang di atas masalah, tapi masalah terus hidupnya. Selama itu kita terus terjadi. Bahkan sampai kita tidak tahu, ternyata di titik di mana hari ini mungkin ternyata iman kita bukan saja tidak bertambah, bukan saja gitu-gitu saja, bukan saja tidak berkurang, bukan saja berkurang, tetapi ternyata imannya sudah kosong. Kosong Bapak Saudara, kosong. Tidak memiliki semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan buta, picik, dan lupa. Lupa apa? Lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Mari kita bertanya. Di antara kita, siapa dosanya yang sedikit? Jawabannya pasti tidak ada. Justru kalau kita bercermin dengan Rasul Paulus berani bilang, dari semua orang di dunia ini, akulah yang paling berdosa. Harusnya begitu. Sebagai orang Kristen itu. Kenapa Rasul Paulus berani begitu? Karena dia betul-betul menghargai. Bagaimana dia harus berjuang supaya imannya terus bertambah. Dalam kehidupan rohaninya. Jikalau itu juga terjadi dalam hidup kita setiap orang merasa, iya, aku paling banyak dosaku. Aku paling banyak kesalahanku, pelanggaranku itu paling banyak. Wes, gak bisa dihitung wes. Ayo. Kalau itu memang betul-betul kejujuran kita, maka setiap hari kita akan terus menghargai korbannya. Setiap hari kita akan menghargai setiap kesempatan hari yang Tuhan masih berikan untuk kita terus diberi peluang
untuk menambahkan kepada iman kita ini itu, menambahkan kepada iman kita untuk terus menjadi iman yang sempurna lewat kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengenal Tuhan giat dan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan lupa, jangan pernah lupa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, dikatakan tadi ayat 3, kita baca ulang lagi. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Maaf, itu tadi Petrus ya. Maksudnya di 2 Tesalonika tadi. Saya tadi baca yang Petrus, salah. 2 Tesalonika 1 ayat 3 kita kembali ulang baca untuk lebih kita mengerti lagi. Puji Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah, dan yang kedua, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kasih semakin kuat di antara kamu, di antara kamu, di antara kita. Jangan lupa, itu dimulai dari keluarga, nikah. Kasih yang semakin kuat di dalam nikah. Lalu level up lagi, kasih yang semakin kuat di dalam penggembalaan. Sampai kasih yang semakin kuat antar penggembalaan, sampai kasih yang semakin kuat untuk semua orang. Seperti tadi 2 Petrus dikatakan, kasih akan saudara-saudara, sampai kasih akan semua orang. Kasih akan saudara-saudara, sampai kasih akan semua orang. Jangan diacak ya Bapak Saudara, jangan. Firman Tuhan sudah memberikan langkah-langkah yang tepat dan pasti. Ayo bangun kasih yang semakin kuat dari dalam keluargamu. Bagaimana hubungan suami istri, orang tua anak? Bagaimana hari-hari ini? Sebagai orang tua, sebagai contoh mungkin, apakah kita masih memperhatikan anakku gimana ya ibadah sekolah minggunya? Anakku gimana ya ibadah youth-nya? Mungkin dia sudah dewasa, kuliah, kerja di luar kota. Anakku bagaimana ya ibadah online-nya? Sekurang-kurangnya kita memperhatikan dia, mungkin dia ada di penggembalaan lain, tapi kita pastikan dia ada di tempat penggembalaan yang benar. Yang berdiri berdasarkan korban Kristus, yang berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang murni. Yang penting dia gereja lah om. Mau dia saksi Yehova, mau dia apa itu terserah lah, yang penting gereja. Jangan begitu Bapak Saudara. Kasih itu salah satu bentuk kita kasih semakin kuat perhatiannya. Mari, kalau kasih semakin kuat, maka akan semakin mudah untuk saling memperhatikan, untuk saling menolong, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kasih semakin kuat, itu akan menjadi lebih mudah Bapak Saudara untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, menolong, membantu, menguatkan. Itu akan menjadi lebih mudah Bapak Saudara. Kalau kasih semakin kuat di antara kita, maka tidak akan pernah mudah di antara kita ada sakit hati, iri hati, dengki, benci, dendam, provokator, paling pemecah belah, bergunjing sana sini. Itu tidak akan pernah mudah ada. Bahkan bisa jadi walaupun ada kecil lah, walaupun dia ada tetapi tidak lagi ada yang menghiraukan. Tidak lagi ada yang menghiraukan. Karena apa? Kasih di antara kita semakin kuat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan.
Selalu ada saja orang yang bisa membuat kita sakit hati, pahit hati, tidak suka, tidak damai hati. Karena bagaimana firman Tuhan sudah bilang, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Mau dia sengajakah, mau tidak sengaja, tapi itu akan terus terjadi. It's okay. Yang terpenting apa? Ayo sudah kita bangun dan terus kita bangun kasih yang semakin kuat di antara kita. Sehingga mungkin ada saudara kita yang salah ngomong, ya sudahlah, gak apa-apa, maklum. Bukan salah ngomong, baru salah ngomong satu kata loh, udah kayak ngamuk lebih dari garang dari singa, Bapak Ibu. Gak gitulah. Ya, mungkin ada saudara kita salah kasih info hoax tentang kita. Rasanya aduh menusuk sekali di hati. Tapi kita bisa mengampuni dia. Tetap mengasihi, sudahlah. Karena kasih yang sudah dibangun di antara kita yang semakin kuat. Puji Tuhan. Ya, apalagi kalau ada orang yang mempersalahkan kita, kita nggak salah. Ya, membenci kita, kita nggak tahu apa yang kita perbuat, dia benci kepada kita. Tanpa sebab dan alasan kita nggak tahu dari mana dia maki kita mungkin, sumpah serapah dan lain-lain. Bagaimana? Ya, almarhum Bapak Gembala selalu bilang, bolehkah marah? Jemaat selalu jawab, boleh Om. Karena memang marah boleh, hanya dibedakan. Marah dengan emosi daging yang meledak-ledak, yang semuanya itu pasti energinya negatif, atau marah dengan kasih. Itu aja bedanya. Coba kita lihatlah. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8. 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 1 Petrus 4 ayat 8 demikian. Kita baca ya, baca di rumah yang keras. Telingamu sampai mendengar supaya itu memberkati engkau lebih heran lagi, lebih ajaib lagi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau marah dengan kasih, marahnya itu menutupi dosa, menutupi kesalahan, menutupi pelanggaran orang. Bukan membesar-besarkan kesalahannya, mengungkit-ungkit kesalahannya. Wah, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bisa diungkit lagi. Jelas Alkitab mengatakan begini loh Bapak Ibu Saudara. Boleh marah? Boleh. Boleh. Tapi marahlah dengan kasih. Menutupi banyak sekali dosa loh. Banyak sekali dosa. Padahal mungkin yang kita marahi dosa, kesalahannya, dosanya kecil. Wah, malah kita besar-besarkan. Kita anggap itu bukan hal yang kecil lagi. Alkitab mengatakan tidak harus demikian. Boleh marah. Suami, boleh marah kepada istrimu? Boleh. Tapi marahlah dengan kasih. Jangan marah dengan emosi. Bahaya. Kalau suami-suami marah kepada istri dengan emosi, jangan-jangan habis dimarahin, istrinya mengunci diri di kamar mandi. Dan sambil berbisik-bisik, dia bersenandung. Pulangkan saja. Bahaya itu. Bahaya itu Bapak-bapak. Tapi kalau marah dengan kasih, ya, Mah, iya kamu salah. Kamu sih belanja online terus. Ya, habis tuh kartu kredit. Kita bulan depan bayar angsuran ini itu gimana? Aku malas aku ngutang. Kamu memang salah situ, tapi ya sudahlah. Jangan diulang lagi ya. Papa percaya.
Mama bisa berubah. Papa percaya Mama bisa bijak untuk mengelola keuangan keluarga kita. Sehingga ini tidak terjadi lagi. Enak kan? Enak kan Bapak Ibu? Itu hanya salah satu contoh. Kalau dengan emosi daging gimana? Mungkin di berita UFO terbang itu masih gak tahu real atau gimana, tapi di rumah tangga bisa. Wah, piring terbang, wah, karena udah marah dengan emosi. Mari, kalau kita marah dengan orang, marah kita menutupi banyak sekali dosa. Iya, ingatkan dia kesalahannya, pelanggarannya. Tapi jangan lupa angkat dia. Jangan intimidasi. Jangan bunuh mentalnya. Jangan rusak psikologisnya. Mari. Sebagai suami belajar di rumah tangga, istri mungkin memarahi anak-anak. Ayo. Atasan kepada bawahan. Siapapun kita. Boleh. Saya juga pernah marah. Walaupun masih 50-50. Kadang yang marah dengan kasih, kadang emosi. Tapi cepat. Ampuni aku Tuhan. Kepada anak. Ampuni aku Tuhan. Wis aku salah tadi aku dengan emosi. Ampuni aku Tuhan. Siapapun kita pernah. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar. Kasih di antara kita semakin kuat. Sampai pada mungkin satu sama lain ada sesuatu yang tidak cocok, salah paham, dan lain-lain. Gesekan-gesekan. Mari satu sama lain saling menutupi banyak dosa. Bukan menutup-nutupi. Bukan menutupi. Banyak dosa itu beda dengan menutup-nutupi. Kita sudah tahu penjelasan firman pengembalaan. Mari. Mari. Menutupi banyak sekali dosa. Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Perhatikan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita bangun bersama-sama. Dari dalam keluarga, pengembalaan, dimanapun kita berada. Bangun kasih itu semakin kuat di antara kita. Kalau kasih semakin kuat, tidak akan pernah mudah sakit hati, pahit hati, memecah belah kita. Melonggarkan keeratan hubungan kita. Tidak akan pernah mudah kita marah dengan emosi. Kalaupun kita marah, tetap terkontrol dengan kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Harus demikian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya belajar, Bapak Saudara juga belajar. Terus kita belajar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ya 2 poin lagi. Hosea pasal yang ke-8. Hosea pasal yang ke-8. Hosea pasal yang ke-8. Kitab Hosea pasal yang ke-8 ayat 1 dan 21. Hosea pasal yang ke-8 ayat 1 dan 21. Ini sudah pernah kita dengar di firman pengembalaan, tapi saya tertarik untuk juga membahasnya di poin 4 hal ini. Supaya kita lebih mengerti lagi, lebih diteguhkan lagi. Karena ini juga bagian dari 4 hal yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Hosea 8 ayat 1 dan 21, ayat 1 dan 12 maksudnya, maaf. Ayat 1 dan 12. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. 12.
Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Yang ketiga adalah tidak merasa asing terhadap firman Tuhan. Tidak merasa asing terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini suara Tuhan. Perkataan Tuhan. Isi hati Tuhan. Yang nanti sebagai warga kerajaan surga saat ini yang belum permanen. Nanti kalau kita sudah permanen sebagai warga kerajaan surga di sana di rumah Bapa, inilah yang sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, kita dengarkan suara Tuhan yang bagaikan sangkakala itu. Dan kita harus belajar sekarang tidak merasa asing terhadap firman Tuhan. Hati-hati. Kalau kita merasa asing itu apa ya? Mulai tidak nyaman, sudah mulai tidak respect, tidak antusias, tidak respon, tidak peduli lagi. Ya acuh tak acuh sudah tidak nyaman. Kalau sudah begitu terhadap firman Tuhan, itu sama saja kita membuka pintu, membuka ruang, membuka celah untuk kita disusupi, untuk kita dicemari oleh ajaran-ajaran asing. Ajaran-ajaran asing, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan. Jangan pernah merasa asing. Bapak Saudara bisa dapatkan firman Tuhan lewat membaca Alkitab. Bisa mendapatkan firman Tuhan lewat membaca catatan Bapak Saudara. Membaca firman Tuhan lewat mendengarkan firman Tuhan dalam penggembalaan. Membaca buku-buku rohani. Mendengarkan radio siaran rohani. Menonton televisi acara rohani. Bisa kita dapatkan dari semua media itu. Tapi satu yang harus saya kasih himbauan, awasan. Sebagai domba-domba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang digembalakan, harus mengutamakan firman penggembalaan. Harus mengutamakan firman penggembalaan yang kita dengar dalam ibadah raya, yang kita dengar dalam ibadah PA, yang kita dengar dalam ibadah doa. Siapapun pendetanya, siapapun hamba pelayannya yang membagikan berkat firman Tuhan dalam ibadah penggembalaan di tempat ini, itu harus kita lebih utamakan, lebih kita senangi ketimbang khotbah pendeta lain yang mungkin di radio, di televisi, khotbah pendeta lain yang mungkin disalin dalam buku-buku rohani. Boleh saja, sah-sah saja, tapi hati-hati. Jangan sampai kita lebih suka firman penggembalaan gereja lain. Firman gembala gereja lain. Ya salah satu jemaat ya yang saya berikan salinan khotbah ibadah kita, ibadah raya dan PA. Saat saya berikan, saya tanya ibadahnya gimana? Maaf Om, saya HP-nya belum Android, jadi saya nggak bisa ibadah online. Sungguh, ya tidak enak didengarkan. Masih ada ternyata jemaat kita yang seperti itu. Itu sebabnya lewat hikmat Tuhan kepada Ibu Gembala memerintahkan saya membuat salinan. Karena ternyata ada situasi jemaat yang seperti itu. Gak bisa, selama ini sudah 1,5 tahun. Ibadah online dia gak mengikuti sama sekali. Lalu selama ini gimana Bu? Ya setiap minggu pagi, saya bangun pagi. Kan ada di TV, ibadah gereja lain, saya ikuti dengan tekun. Oh ya, puji Tuhan. Gak apa-apa Bu. Yang penting Ibu tetap mohon hikmat Tuhan, benar gak ajarannya? Selaras tidak? Bertentangan tidak dengan firman penggembalaan?
Karena ibu harus mengutamakan firman penggembalaan daripada itu. Tidak dilarang tetapi utamakan firman penggembalaan. Ya, puji Tuhan. Firman penggembalaan harus kita utamakan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman penggembalaan. Apapun materinya, isinya, tentang apa yang dihotbahkan oleh hamba Tuhannya, kalau itu diberitakan di tempat ini, di gereja penggembalaan, di kandang penggembalaan, di tempat ini, harus kita dengarkan. Jangan pernah merasa asing, Bapak Saudara. Jangan pernah merasa asing. Karena pada akhirnya inilah suara Tuhan yang kita terus dilatih, telinga kita dilatih, telinga kita terus dilatih. Karena pada akhirnya nanti kalau kita menjadi warga kerajaan sorga secara permanen, itulah yang sepanjang hari kita dengarkan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, 4 hal yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan surga. Yang terakhir adalah tidak merasa asing terhadap kerajaan surga. Tidak merasa asing terhadap kerajaan surga. Saya kaitkan kerajaan surga yang diwahyukan kepada Musa. Kerajaan surga yang semakin digenapkan pada zaman gereja Tuhan hujan awal. Kerajaan surga yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Musa itulah tabernakel secara fisikal. Betul-betul ada alat-alatnya, miniaturnya. Kerajaan surga yang semakin digenapkan nubuatannya di gereja Tuhan hujan awal, bagaimana mereka mulai tekun ini, tekun itu, tekun itu. Dan kerajaan surga yang semakin digenapkan di akhir zaman gereja Tuhan hujan akhir, itulah kandang penggembalaan. Itu miniatur kerajaan surga, Bapak Saudara. Karena itu berangkat saat Musa menerima wahyu, lalu semakin digenapkan di gereja Tuhan hujan awal, dan semakin digenapkan lagi di gereja Tuhan hujan akhir, di mana kita tidak lagi membuat alat-alat secara fisik, tetapi kita belajar arti rohaninya. Perhatikan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa mencermati tidak? Bagaimana Tuhan mencoba selalu berusaha mempermudah kita untuk bisa senantiasa hidup dalam kerajaannya. Kalau tabernakel Musa itu terus awet sampai sekarang, repot sekali Bapak Saudara. Repot sekali. Harus ada mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan dan lain-lain. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita yang penuh keterbatasan ini, bagaimana kita yang banyak ketidakmampuan, ketidaksanggupan ini, sehingga Dia sederhanakan. Dia tidak menuntut kita terus seperti Taurat Musa, tabernakel Musa, disederhanakan. Di gereja Tuhan hujan awal itu sudah mulai disederhanakan. Dan sampai sekarang disederhanakan lagi. Kita belajar arti-arti secara rohaninya. Bisa lihat gak Bapak Saudara? Mencermati tidak bagaimana Tuhan karena keinginannya, kerinduannya untuk terus bisa menjamin umat ketebusannya, umat kesayangannya, harta miliknya itu untuk tetap berada di dalam penguasaannya, berada di dalam daerah kerajaan surganya, kuasa kerajaan surganya. Dia sederhanakan itu Bapak Saudara yang dikasih sampai sekarang. Wah, dulu saya sebelum berangkat ke Jawa masih ada loh gereja yang ibadah seperti tabernakel Musa, masih ada. Saya juga bingung itu kok masih ada ya. Salah satu majelis gereja kita, penggembalaan saya masa kecil sampai SMA itu, ada yang katut ke sana. Saya juga heran, sudah majelis masih bisa katut. Oh ya mungkin itulah, nggak tahu saya. Perhatikan, pertolongan Tuhan bagi kita adalah disederhanakan. Sehingga
Mari hargailah. Hargai kandang penggembalaan. Hargai kandang penggembalaan. Rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Kita sudah ditolong oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Ayat-ayat terakhir bagi kita. Ibrani 12 ayat 28. Ayat-ayat terakhir bukan ayat terakhir ya. Ayat-ayat terakhir masih ada. Ya, supaya siap-siap aja. Pelayan Tuhan mungkin supaya siap-siap ya. Siap-siap dalam arti belum maju lah. Nanti kalau ayat terakhir sekali ya itu udah clue. Bolehlah maju ya. Ibrani 12 ayat 28, perhatikan ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mulai kita ulik satu-satu secara sederhana saja. Dengan cara yang berkenan kepadanya. Ayo, ibadah online. Ibadah dalam kandang pengembalaan. Jikalau kita tidak asing dengan kandang pengembalaan, ayo beribadahlah dengan cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana saat ini? Ibadah sambil makan roti, sambil makan nasi goreng, sambil dengar musik telinga satu pakai earphone satunya enggak karena dengar khotbah. Sekarang tanya hatimu, itu cara yang berkenan di hati Tuhan tidak? Sambil ngopi, sambil kaki angkat ke meja, gimana? Dulu ibadah di gereja lomba-lomba seperti datang ke pesta. Wow, saya itu paling seneng kalau di daerah saya sana, daerah Batak sana, kalau udah hari Minggu itu ibu-ibu itu berlomba seperti ke pesta, padahal ke gereja. Wah, pakai sanggul, pakai kebaya Batak itu, wah, lipstik ditebalin, wah, macam-macam. Ya kita nggak gitu mungkin, tapi mungkin ya ada versi lain. Wah, ke gereja harus pakai sepatu ini sepatu saya paling bagus, sepatu saya paling mahal ini baju saya ini, wah, ini dibeli di luar negeri, ini harus saya pakai sering-sering ke gereja ini celana saya, wah, ini bahannya ini per meter ini 5 juta ini, macam-macam lah pakai. Itu berkaitan dengan pakaian kita. Sekarang gimana? Ibadah, oh celana pendek aja, kaos aja, wah nggak ada yang tahu kan. Tuhan kan nggak melihat pakaian, ya. Nggak usah mandi lah, nanti aja selesai ibadah mandi. Gimana sih? Tanya hatimu. Dulu waktu ibadah gereja harus pasti mandi biasanya. Sekarang online, nggak usah mandi lah, nggak usah sisiran udah, nggak usah. Ya, nggak usah rapi-rapi amat lah. Ya. Aduh, tadi nggak sempat ngopi, ya sambil ngopi lah. Aduh, nggak sempat sarapan tadi, aduh sarapan sambil sarapan dah. Aduh, anakku belum makan, aduh sambil nyuapin anak deh. Gimana? Tanya satu-satu, itu cara berkenan kepada Tuhan tidak? Ayo tanya hatimu. Kalau Roh Kudus membuat engkau tertuduh, berarti tidak benar itu. Banyak lagi, tanya hatimu. Cara yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Ini dia saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Itu kerajaan yang kita akan terima.
Ya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus menderita. Dalam tadi 2 Tesalonika dikatakan, kita menderita untuk kerajaan itu. Menderita untuk apa? Menderita dalam hal apa? Menderita untuk selalu masuk di dalam goncangan, untuk selalu masuk di dalam penampian. Itu terus terjadi, itu terus kita alami sampai tertinggal yang tidak tergoncangkan, sampai tertinggal yang ditampi yang berkualitas, berisi penuh, gandum murni. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dunia sekarang sedang dalam goncangan. Dan anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Indonesia sekarang sedang ditampi dan orang-orang percaya ada di dalamnya. Bagaimana? Dalam keadaan seperti ini bisakah kita melihat? Ini adalah peluang yang tidak bisa kita sia-siakan untuk kita bisa menjadi kehidupan yang nanti goalnya kita tidak tergoncangkan dengan goncangan apapun yang sedang terjadi. Saat kita ditampi, kita betul-betul tinggal karena kita berisi penuh gandum yang murni. Mari Bapak Saudara, sudah tidak asing di mata dan telinga kita berapa banyak jiwa yang rebah. Dipanggil Tuhan, orang-orang yang kita sayangi di dalam pengembalaan ini, di luar pengembalaan ini, di mana-mana. Rasanya kalau mengingat itu semua, saya pribadi sedih. Tetapi percayalah, itu harus terjadi. Goncangan itu harus terjadi, penampian itu harus terjadi sampai tinggal yang tidak tergoncangkan itu. Amsal pasal 12. Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12. Ayat 3. Perhatikan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ayat terakhir sekali, Kolose. Kolose untuk melengkapi itu tadi. Ayat terakhir sekali. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar sebagai akhir tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana Daniel mengalami goncangan di dalam hidupnya, goncangan fitnahan, goncangan gua singa, goncangan ini itu, tapi dia mau terus berjuang untuk tidak tergoncangkan. Stefanus mengalami goncangan dalam hidupnya, dia tidak mundur walaupun sampai nyawanya menjadi taruhannya. Dia mati di rajam batu, tetapi di detik-detik dia menyerahkan nyawanya. Dia bisa melihat tahta sorga, kerajaan Allah. Dia lihat bagaimana Yesus berdiri menyambut dia sebagai bentuk Yesus menghargai pengorbanan Stefanus. Dan yang terakhir bagaimana Petrus, dia menghadapi goncangan dalam hidupnya sampai dia mati tersalib terbalik. Itu semua harus kita alami penderitaan karena kerajaan sorga itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi jangan mundur, karena pada akhirnya sebagai warga kerajaan sorga itu harus kita ambil sampai kita betul-betul ditampilkan sebagai kehidupan yang tidak tergoncangkan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, badai kehidupan, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. 10.000 rebah di sisi kanan dan kiri kita. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap tampil
sebagai penolong kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pujikan walau 1000 rebah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, sekali lagi dari atas akan ku goyang, Bang Yesus sertaku. Oh, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yang percaya, angkat tanganmu bagi Dia. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita pujikan.
Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah benar. Kita akan sembah Dia, kita akan sembah Dia. Walau 10.000 rebah, sekali lagi aku takkan ku goyah, Yesus Tuhanku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah. Angkat suaramu, nyatakan, imani, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah penolong kami. Kami percaya Tuhan, Kaulah pembela kami. Kami percaya Kau pelindung kami. Sembah Dia, sembah Dia, serukan namanya. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak bimbang Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar menjamin hidup kami, memelihara masa depan kami. Kau Bapa yang setia, Kau tidak berubah, dahulu sekarang selamanya. Kau lebih besar, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Apapun goncangannya, Kau beserta dengan kami. Kau menopang kami Yesus, Kau memegang tangan kami. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu abadi Tuhan, kerajaan-Mu kekal abadi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, haleluya, ini iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, oh, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Seperti hamba-Mu Musa berkata kepadamu Tuhan, jikalau Engkau tidak besertaku, aku tak mau berjalan sendiri. Karena dia tahu begitu banyaknya awan gelap di depan sana, badai kehidupan di depan sana. Dia tahu tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Demikianlah juga kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, Bapa.
sudah rebah di sana sini orang-orang yang kami sayangi. Dan juga mungkin ada yang rebah karena masalah, ujian, pencobaan, dan hampir-hampir tidak bangkit lagi. Tetapi kami saat ini berdoa biarlah semua menjadi kehidupan yang selalu bisa bangkit, bisa bertahan dalam setiap goncangan penampian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami Bapa, tidak pernah meragukan kasih setiamu. Ajar kami Bapa, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu setia menjadi penolong kami, menjadi perisai hidup kami, menjadi pembela kami untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaatmu yang sudah menerima berita firman isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja lebih lanjut, berkarya lebih lanjut dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami, mengerjakan firman-Mu mendarat daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu di mana berada pada saat ini. Bila Roh Kudus Allah, Roh sukacita, Roh kemuliaan terus tercurah Kau karuniakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berjuang sebagai warga kerajaan sorga sampai betul-betul kami permanen. Kami sebagai gereja Tuhan yang adalah tubuh ini menyatu dengan Engkau Yesus yang ada kepala. Kami orang-orang percaya yang sudah permanen menjadi warga kerajaan surga, mempelai wanita surga, menyatu dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga untuk selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah-ibadah pembalahan kami, berkati seluruh keluarga sidang jemaat, berkati Tuhan. Berkati bangsa dan negara ini, berkati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini menikmati ibadah ini. Sidang jemaat-Mu di Ebenezer ini Tuhan. Berkati setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani saat pagi hari ini, berkati terus. Biarlah seluruh para pelayan berikan kesehatan, kekuatan, seluruh jemaat-Mu semuanya kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari. Untuk kami bisa terus beribadah melayani Tuhan dengan cara yang berkenan kepadamu, dengan hormat dan takut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Setiap mata pencaharian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Kesehatan mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukalah hatimu, arahkan pandanganmu kepada Bapa di surga. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kali kedua, kita dibawa masuk ke rumah Bapa, menjadi warga kerajaan surga selama-lamanya bersama dengan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has bound me. In Your presence I am calm, waiting for the King.